warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Wendy Apriandi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267315444. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 3 Pulau Kupang kelas 5 dengan materi Kisah Istimewa Fatu Mekah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, kalau begitu sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Ayo, Reja pimpin baca doa. Ayo, pimpin baca doa. Ayo semuanya. Seperti biasa ya, kalau yang hadir, bilang hadir dan angkat tangan. Alisa Nuro, hadir. Abdul Karim, ada. Abdullah Nur Fajar, ada. Habibah, ada. Habibah, hadir. Haris, Umaira. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hikmah berbagi. Jadi hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya tentang hikmah berbagi. Sekarang, pernahkah kalian berjanji terus ada yang tidak menepati dari perjanjian itu? Pernah nggak? Bagaimana rasanya kalau berjanji terus perjanjian itu tidak ditepati? Bagaimana rasanya? Kecewa? Marah? Sedih? Pasti ya. Sekarang coba siapa yang mau bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Atau mau Bapak tunjuk? Coba Mama Tapian bacakan, kelihatan kan? Ya, coba dibaca. Kita dulu Bapak. Tujuan Pak? Ya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan makna Fatu Mekah. Peserta didik dapat menyebutkan sebab terjadinya Fatu Mekah. Peserta didik dapat menyebutkan perilaku terpuji Rasulullah SAW saat Fatu Mekah. Oke, sekarang supaya lebih semangat kita explaining dulu. Coba Reja pimpin
berdirinya. Coba tepuk tangan soleh. Terus sini supaya 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. 1. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Dan Islam. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang keistimewaan kisah istimewa Fatu Mekah. Ya. Kisah istimewa Fatu Mekah, karena dalam peristiwa itu ada suatu keistimewaan yang akan kita temukan di ada yang tahu apa itu Fatu Mekah? Fatu Mekah itu nanti ada penjelasannya dari video ya. Nanti akan Bapak tekan video, kalian simak videonya. Nanti di situ ada makna Fatu Mekah, terus sebab terjadinya Fatu Mekah, dan perilaku terpuji yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada peristiwa tersebut. Sekarang coba simak ya videonya sama-sama. Anak-anak, adakah yang tahu apa sih arti Fathu Mekah? Ya, Fathu Mekah itu artinya terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin, yaitu sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Disebut juga pembebasan kota Mekah. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun, termasuk rumah dan sesembahan penduduk Quraisy. Ingin tahu kisahnya? Mari saksikan video berikut ini. Pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad beserta rombongan sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun di tengah perjalanan, Nabi Muhammad beserta rombongan dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaybiyah. Rasulullah dan rombongan dilarang datang ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya di Mekah. Kaum Quraisy menerima Utsman bin Affan dengan baik. Kemudian Utsman pun menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya di Mekah. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Terjadilah perundingan yang menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk Muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah: 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Yang keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah
telah membuat Madinah dan Mekah menjadi aman karena tidak ada pertikaian dan peperangan. Namun, tidak lama berselang, perjanjian Hudaybiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah yang mengakibatkan korban jiwa. Sikap kaum Quraisy ini jelas melanggar perjanjian yang telah disepakati, sehingga suku Khuza'ah mengadukan peristiwa ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan beberapa pertimbangan, Rasulullah segera mengirim utusan kepada kaum Quraisy Mekah untuk menyelesaikan secara damai. Rasulullah memberikan beberapa usulan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara tawaran Rasulullah adalah sebagai berikut. 1. Orang kaum Quraisy Mekah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. Yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Pilihan tersebut diserahkan kepada kaum Quraisy untuk memilihnya. Dan ternyata orang kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Pilihan ini membuat Rasulullah bersiap untuk menghadapi orang kaum Quraisy. Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang singkat terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Mereka bersiap dan teguh untuk membela Rasulullah sekaligus siap berangkat ke Mekah. Berita keberangkatan Rasulullah ini terdengar oleh kaum Quraisy di Mekah. Berita ini tersebar karena ada salah satu kaum muhajirin mengirim berita kepada keluarganya di Mekah. Dialah Hatib bin Abi Balta'ah yang memberi kabar tersebut. Dia merasa simpati terhadap kota Mekah sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad, juga kelahiran Islam. Dia juga merasa sayang pada kota kelahirannya, juga saudara-saudaranya. Tetapi meskipun Hatib membocorkan berita kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, Rasulullah memaafkan kesalahan tersebut. Begitulah Rasulullah berhati lembut dan pemaaf. Ribuan kaum muslimin mulai bergerak menuju Makkah. Semangat dan tekad mereka sangat kuat yang dikomandoi oleh Rasulullah. Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, ternyata Rasulullah tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bagian, yaitu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Mereka masuk ke kota Mekah secara kompak sehingga seperti terkepung dari segala penjuru. Pergerakan kaum muslimin selalu di bawah komando Rasulullah SAW. Cara seperti inilah membuat orang kaum Quraisy tidak mampu melawan kekuatan besar Rasulullah dan para sahabat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahlil, membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Oke, tadi sudah kita saksikan video tentang Fatu Mekah. Sekarang mau tanya apa yang dapat kita temukan tadi dari hasil menyimak video. Coba di sini apa kita dapatkan tadi? Baca yang dari makna Fatu Mekah. Ada tadi di dalam video? Penyebabnya? Penyebab Fatu Mekah ada tadi video? Ada. Coba ada lagi yang lain? Yo, coba. Sikap-sikap terpuji yang ditunjukkan Rasulullah
Sikap-sikap terpuji yang ditunjukkan Rasulullah. Oke, kita lihat juga ya dalam video. Dan sekarang kita akan belajar berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ayo coba. Ini 5 orang ya, pas. Berarti 5 orang satu kelompok. Kelompok satu di situ, di sini 2, di sini 3. Oke. Ayo. Oke, karena sudah berkelompok, ini akan Bapak bagikan materi ajar hari ini. Dibaca dulu, diteliti, nanti ada dicari permasalahannya. Sama-sama semuanya bacanya. Jangan cuma 1-2 orang saja yang kerja. Dibaca dulu. Dibaca dan dipahami tentang peristiwa Fatu Mekah. Pada teman bagaimana pengalaman sekarang memiliki janji dengan teman bagaimana jika itu tidak ditepati tentu menjiwa dan sudah pasti orangnya yang kami akan masuk tidak nyaman bahkan akan menimbulkan kesusahan Ayo dibaca dulu, dibaca semuanya. Nanti diteliti dari permasalahannya. Setelah membaca peristiwa Fatu Mekah tadi, ini akan Bapak bagikan lembar kerjanya, dikerjakan secara berkelompok. Diingat ya, ditulis nama-namanya itu. Anggota kelompoknya tulis dulu namanya di sini. Ini ingat, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ditulis nama kelompoknya dulu, terus baru dibaca langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya, terus lakukan diskusi. Kelompok 1 ya, ditulis dulu nama-namanya, sini semuanya. Oke. Ya, lengkap. Atau lagi nulisnya Bapak? Sudah ditulis semuanya? Oke, sip. Sekarang kalau sudah ditulis nama-nama anggota kelompoknya, coba dibaca langkah-langkah penyelesaiannya. Petunjuk kerjanya dibaca. Itu kan ada petunjuk kerjanya. Ini petunjuk kerjanya, coba dibaca. Ini petunjuk kerjanya, petunjuk kerja, coba dibaca dulu, baru dikatakan nanti. Udah, semuanya. Thank you.
Oke, nih dibaca. Petunjuk kerja, coba dibaca. Dipahami sama-sama. Kalau sudah dibaca, terus dikerjakan itu berita-beritanya. Di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan dari LKPD-nya. Coba diisi. Nanti kalau sudah kita presentasikan sama-sama. Nanti yang lain menanggapi ya. Misalkan kelompok 1 presentasi, nanti kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi seperti itu. Wah, ini pertanyaannya. Jadi cari di teksnya tadi apa arti Fatu Mekah, apa penyebab terjadinya Fatu Mekah, bagaimana sikap Rasulullah terhadap penduduk Mekah setelah pembebasan. Terus dianalisa lagi apa perilaku terpuji dari Rasulullah saat terjadinya Fatu Mekah. Terus hasil kelompoknya dituliskan di sini, hasil diskusi kelompoknya. Terus apa sikap makan kelompok kalian teladani dari sikap Rasulullah, tadi tulis di sini. Oke, sekarang kita presentasikan hasil diskusinya. Mau dari kelompok mana dulu? Yang maju? Kelompok 2, oke, maju semuanya sini, kelompok 2. Coba presentasikan. Baca dulu. Kemudian rencana. Ayo. Nih. Tuliskan masalah atau pertanyaan utama yang muncul dari Fatu Mekah. Yang lain apa? Maka bisa terjadi. Ya, terus baca lagi. Apa akibat Fatu Mekah? Terus bagian bagiannya. Apa penyebab terjadi Fatu Mekah? Apa? Yang Fatu Mekah? Hilangnya perjanjian Hudaybiyah. Oleh kaum Quraisy. Oke, terus itu lanjut. Oke. Dia lanjut. Nyanyi rendahan bagaimana sikap terpuji Rasulullah dalam peristiwa Fatu Mekah. Apa itu? Memaafkan, terus kedua apa? Menyayangi, berhati lembut. Oke, coba mau kalian bacakan hasil diskusinya. Yang lain silakan. Kebebasan Makkah yang disebabkan oleh kaum Quraisy Makkah yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Oke. Oke, ini refleksi kelompoknya lagi dibaca.
Bisa dipahami presentasi dari mereka? Bisa. Oke, sudah kelompok 2 duduk dulu. Oke, tadi kita sudah diskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Bapak minta satu orang untuk menyampaikan hasil materi hasil diskusinya tadi. Coba, ayo Muhammad Almian, coba maju nih, maju ke depan, sini. Coba bacakan dengan jaring. Maka adalah peristiwa pembebasan kata-kata terjadi akibat kaum Quraisy Mekah yang melihat kejadian Hudaybiyah. Maka terjadi yang ditunjukkan oleh Rasulullah maaf, tidak dendam dari hati serta menunjukkan kedamaian. Oke, sudah dulu. Terus tadi ya, kita tadi sudah ayo perhatikan dulu. Perhatikan, kenapa jadi ibu sendiri? Perhatikan. Tadi kita sudah diskusi. Bapak lihat masih ada beberapa yang kurang aktif di dalam diskusinya. Ada beberapa kelompok yang hanya beberapa orang saja yang kerja. Harusnya diskusi itu semuanya kerja, semuanya menganalisis materinya, semuanya menjawab pertanyaan dari diberikan. Begitu ya seharusnya ya. Tadi juga hasil presentasinya bagus-bagus semua. Cuma kan ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang sangat bagus. Bapak apresiasi semuanya. Ini semua cukup bagus. Sekarang coba sebagai implementasi terhadap materi yang kita pelajari tadi, sikap terpuji Rasulullah, ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan sikap terpuji apa saja yang bisa kita implementasikan kehidupan sehari-hari kita? Coba, ada yang mau? Ya, coba nyari. Itu udah gak apa-apa disini saja. Bisa menjadi seorang pemaaf, tidak berdiam, rendah hati dan menunjukkan kedamaian. Oke, tadi kan dari peristiwa Fatimah tadi kita bisa mendapatkan pengetahuan perilaku terpuji Rasulullah yang ditunjukkan beliau ketika terjadinya peristiwa Fatimah, seperti pemaaf, beliau memaafkan orang-orang Quraisy Mekah yang dulu pernah mengusir beliau. Terus beliau tidak dendam terhadap penduduk Mekah atas perlakuan mereka yang buruk di masa lalu. Terus beliau rendah hati masuk ke kota Mekah dengan menundukkan kepala. Terus beliau menjunjung kedamaian karena beliau tidak menginginkan perang. Beliau datang ke Mekah dengan damai untuk bermaksud membebaskan kota Mekah. Oke, setelah kita pelajari tadi, jadi kesimpulannya adalah Fatu Mekah itu adalah peristiwa pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Terus sebab terjadinya Fatu Mekah itu adalah karena perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy Mekah. Terus ada beberapa perilaku terpuji Rasulullah tadi. Terus hikmah dari terjadinya Fatu Mekah itu adalah Islam tersebar luas dengan damai, persatuan umat Islam semakin kuat. Terus kita bisa meneladani sikap pemaaf dan rendah hati Rasulullah.
Fathu Mekah adalah kemenangan besar Islam tanpa peperangan. Rasulullah juga mengajarkan akhlak mulia seperti pemaaf, sabar, dan rendah hati. Syukur-syukur kita harus bisa meneladani kehidupan dan meneladani sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Terus coba Bapak mau tanya dulu. Tadi apa artinya Fathu Mekah? Coba siapa yang mau jawab? Oke. Pembebasan kota Mekah. Benar Pak? Tadi lah. Pembebasan kota Mekah. Terus pertanyaan lagi, kira-kira ada yang tahu apa tadi? Ada yang ingat apa penyebab terjadinya Fathu Mekah? Coba siapa yang mau jawab? Oke, Sofi. Apa penyebab terjadinya Fathu Mekah tadi? Pak? Terjadi akibat kaum Quraisy Mekah. Oke, sebab terjadinya Pak Fathu Mekah tadi karena dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy Mekah. Terus sikap Rasulullah yang ditunjukkan beliau ketika terjadinya Fathu Mekah apa coba? Siapa yang mau jawab? Oke, coba jawab Pak. Memaafkan kaum Quraisy. Oke, jadi beliau tadi memaafkan kaum Quraisy yang telah melanggar perjanjian Fathu Mekah. Nah, Bapak harap bisa mengerti ya semuanya materi tadi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, oke. Kalian berdoa dulu. Doa apa? Ya, semuanya. Kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba